Saat publik menuntut untuk peradilan yang bersih dan berintegritas di Mahkamah Agung ini ada badan pengawas yang bekerja begitu dalam senyap. Dan bagaimana dengan peradilan dan juga bagaimana dengan badan pengawas ini bekerja akan kita tanyakan kepada PLT Badan Pengawas Mahkamah Agung bersama dengan Pak Suradi. Mungkin Bapak bisa dijelaskan bagaimana dengan Mahkamah Agung ini memastikan setiap laporan masyarakat ini bisa ditindaklanjuti, tidak hanya terhenti di meja administrasi saja, Pak. Baik ya, terima kasih. Jadi Badan Pengawasan itu mempunyai tugas, salah satunya adalah untuk menangani pengaduan dari masyarakat. Dan pengaduan itu bisa disampaikan melalui aplikasi kita Siwas atau juga melalui channel-kanal yang lain. Bisa melalui surat, juga bisa melalui langsung datang, melalui telepon juga bisa. Dan itu nanti kita pastikan bahwa setiap pengaduan yang masuk tentu akan kita tindak lanjuti. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Ini kan memang ada mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh. Dan kalau pihak-pihak itu, para pihak yang merasa ada pelanggaran ataupun menemukan ada pelanggaran, misalnya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, aparatur Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, atau juga barangkali ada pelanggaran hukum acara ataupun pelanggaran administrasi yang lain, atau juga pelanggaran dalam pengadaan pengadaan barang dan jasa, bisa melaporkan ke Badan Pengawasan dan Badan Pengawasan akan menindaklanjuti itu. Namun ya tidak semua laporan itu mesti ditindaklanjuti dengan adanya penjatuhan sanksi. Dan Badan Pengawasan akan bertindak secara objektif, dalam hal ini adalah akan melalui prosedur yang baku di Badan Pengawasan dengan berdasarkan Perma nomor 9 tahun 2016. Itu pedoman yang kita pakai. Jadi kalau misalnya pengaduannya jelas, substansinya jelas, dan itu memang ada dugaan atau indikasi adalah pelanggaran kode etik maupun pelanggaran yang lain ataupun maladministrasi, sudah pasti Badan Pengawasan akan menindaklanjutinya dengan pemeriksaan. Namun kalau ada beberapa kasus yang memang menurut Perma nomor 216 itu tidak bisa ditindaklanjuti, itu kita tindaklanjutnya juga akan kita jawab. Kenapa kok ini tidak bisa ditindaklanjuti? Dalam arti ini adalah menjawab dari masyarakat. Itu sebenarnya pengaduan sudah kita tindaklanjuti, dalam arti memang secara normatif tidak bisa ditindaklanjuti, dan ini alasannya kita sampaikan kepada pelapor, gitu ya. Oke. Kalau di sini ada disebutkan sistem dari whistleblowing gitu ya Pak ya, mungkin seberapa efektif Bapak sistem ini bisa diterapkan? Jadi kita juga banyak mendapat informasi dari whistleblower. Artinya itu kan justru sumber yang paling besar dari kita itu banyak yang di whistleblower untuk pelanggaran-pelanggaran terutama yang ada di dalam lembaga ya. Dan ini khusus kepada pelapor kita memberikan hak yang istimewa. Dalam hal ini kalau memang yang bersangkutan tidak ingin namanya diketahui, kita bisa rahasiakan. Dalam arti di aplikasi Siwas itu nanti otomatis rahasianya namanya dirahasiakan. Begitu juga kalau yang bersangkutan andaikan pun anonim, bisa juga menulis anonim ya, jadi tidak diketahui siapa pelapornya. Namun kalau substansinya jelas dan didukung dengan data dukung yang memadai, tentu akan kita tindaklanjuti juga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Suradi. Dan untuk itu saudara, upaya pengawasan ini memang menjadi fondasi begitu ya pada peradilan, dan berharapnya untuk selamanya mekanisme pengawasan ini bisa terus berjalan dan harapan untuk keadilan yang bisa bersih dan tetap terjaga. Rahma Piliang, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.